pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat kalian yang menonton video ini dimanapun dan waktu kapanpun kalian mempunyai waktu luang. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kabar kalian selalu sehat, tapi jangan lupa kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Apabila kalian keluar rumah, sebaiknya kalian wajib memakai masker. Dan apabila kalian beraktivitas di luar rumah, tolong bawa hand sanitizer ataupun jangan lupa untuk mencuci tangan. Sebaik-baiknya kalian perlu menjaga diri kalian sendiri dari yang namanya virus corona. Nah, Ibu yakin kalian tidak asing dengan apa itu virus corona. Nah, anak-anak, sudah berapa lama ya kalian belajar di rumah? Bukankah sudah lama sekali? Ibu harap dengan adanya pembelajaran jarak jauh tidak menyurutkan motivasi kalian untuk tetap semangat belajar. Semangat belajar ya, meskipun dari jauh, Ibu tetap akan memfasilitasi kalian untuk apabila ada yang tidak kalian pahami, bisa kalian tanyakan pada Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu, ada yang sudah tahu kita akan belajar apa? Ya, kita akan belajar matematika di bab 2, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Tetapi di sini akan ada dua subbab, yaitu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah yang persamaan kuadrat. Sesuai dari babnya, persamaan dan fungsi kuadrat, di sini ada dua subbab. Yang pertama adalah persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Dan yang sekarang kita akan pelajari adalah persamaan kuadrat, di mana di sebelah saya sudah ada materi-materi yang akan kita pelajari. Nah, untuk yang persamaan kuadrat ada 5 cangkupan dalam satu subbab itu. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yang ketiga jenis-jenis dari akar persamaan kuadrat, keempat yaitu jumlah dan hasil kali persamaan kuadrat, dan yang kelima adalah menentukan persamaan baru atau menentukan persamaan kuadrat yang baru. Oke, bagaimana? Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Selamat menyaksikan ya adik-adik, dipahami, dan apabila ada yang tidak paham, bisa kalian tanyakan kepada guru kalian, bisa tanyakan juga kepada saya. Jadi, semoga kalian enjoy dalam menonton video ini dan ilmu yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah persamaan kuadrat, dan yang akan kita bahas pertama adalah pengertian, di mana persamaan kuadrat memiliki pengertian yaitu persamaan yang pangkatnya tertinggi adalah 2. Pangkat tertingginya adalah 2. Yang dimaksud dari pangkat tertinggi adalah pangkat dari variabel tersebut, di mana persamaan kuadrat itu hanya memiliki satu variabel. Jika kita lihat di sini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat, di mana variabelnya adalah x, dan pangkat tertingginya adalah 2. Seperti ini. Nah, untuk nilai a, dia tidak boleh sama dengan 0. Jadi, dia harus berupa angka dan tidak boleh sama dengan 0. Setelah itu, nilai A, B, C adalah merupakan bilangan real, di mana A adalah koefisien dari x kuadrat, B koefisien dari x, dan C adalah sebuah konstanta. Jadi paham ya sampai sini bahwa persamaan kuadrat itu hanya memiliki satu variabel, di mana variabelnya adalah x, dan pangkat tertingginya adalah 2. Kita geser ke contoh. Di sini ada 4 contoh. Contoh yang A, ada x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3. Di sini sudah ada jawabannya bahwa yang A itu merupakan persamaan kuadrat, karena sesuai dengan yang di kotak hijau ini, bahwa ini adalah bentuk umumnya dari persamaan kuadrat. Nah, untuk yang B, coba kita lihat soalnya 3x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 12 sama dengan 0.
Dan itu bukan merupakan persamaan kuadrat. Mengapa, Bu, bukan persamaan kuadrat? Karena kembali lagi ke pengertian bahwa persamaan kuadrat itu hanya memiliki pangkat tertinggi adalah 2. Sedangkan di sini dia memiliki pangkat tertinggi yaitu 3. Sehingga dia bukan termasuk persamaan kuadrat. Untuk yang C, ada 2x pangkat 2 ditambah 5x sama dengan 0. Nah, ini juga termasuk persamaan kuadrat. Mengapa? Karena meskipun ini tidak ada konstanta, sehingga ini bisa disebut dengan persamaan kuadrat tidak lengkap. Karena dia masih memiliki kriteria yaitu satu variabel. Di sini masih ada satu variabel yaitu berupa x dan pangkat tertingginya adalah 2. Tetapi dia tidak ada nilai konstantanya, maka dari itu dia disebut dengan persamaan kuadrat tidak lengkap atau tidak sempurna. Seperti itu. Ada contoh terakhir, yaitu contoh terakhirnya adalah 3x ditambah 4. Dan dia bukan merupakan persamaan kuadrat. Mengapa? Karena saya ingatkan sekali lagi bahwa pangkat tertingginya adalah 2, ya, sesuai pengertian. Sehingga kalau yang di soal ini, dia pangkat tertingginya adalah 1. Nah, sehingga dia bukan merupakan persamaan kuadrat. Sampai sini paham ya? Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar mengenai menentukan akar persamaan kuadrat. Akar persamaan kuadrat. Apa itu akar persamaan kuadrat? Nah, di sini akar persamaan kuadrat adalah nilai-nilai yang memenuhi persamaan kuadrat. Nilai-nilai yang memenuhi persamaan kuadrat, nilai-nilai yang mana, Bu? Nah, nilai-nilai yang dimaksudkan di sini adalah nilai x-nya dalam persamaan kuadrat tersebut. Nah, kalian masih ingat bukan bagaimana bentuk dari persamaan kuadrat? Di mana bentuk dari persamaan kuadrat itu ada ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dan yang dimaksud dari akar-akar adalah nilai x inilah yang nantinya akan dicari. Sehingga nilai x ini jika kita masukkan ke dalam persamaan akan memenuhi nilai yang ada. Seperti itu. Nah, di sini cara penentukan akar persamaan kuadrat terdapat 3 cara. Yang pertama ada memfaktorkan, yang kedua ada melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus ABC. Dan sekarang kita akan membahas yaitu memfaktorkan, di mana bentuk dari memfaktorkan ini di sini sudah dilengkapi persamaan kuadrat, bentuk umumnya persamaan kuadrat. Nah, memfaktorkan itu caranya adalah dengan AX ditambah P, tutup kurung, buka kurung, X ditambah Q per A, tutup kurung. Bu, P ini apa, Bu? Q ini apa? Nah, muncul simbol-simbol baru. Di sini sudah Ibu beri keterangan bahwa nilai B itu sama dengan nilai P ditambah Q. Ini ya, nilai B sama dengan P ditambah Q. Sedangkan untuk nilai C, dia sama dengan PQ, P dikali Q dibagi A. Atau bisa kita ubah bentuk lain menjadi AC sama dengan P kali Q. Gitu. Nah, untuk contoh dari menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, di sini ada contoh, carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 5 sama dengan 0. Kita cari dulu, kita tentukan dulu nilai A-nya. Di sini nilai A-nya adalah 2. Ya kan? Untuk nilai B, B-nya 7. Untuk yang C, 5. Ingat bahwa B tadi adalah 7. Dan di sini rumusnya B adalah P ditambah Q. Sehingga bisa kita tuliskan di sini P ditambah Q sama dengan 7. Nah, sudah
Sudah yang penjumlahan, sekarang kita beralih yang perkalian, yaitu kita pakai bentuk yang ini, P dikali Q sama dengan A dikali C. Sehingga bisa kita tuliskan P dikali Q sama dengan A dikali C. A-nya tadi 2, C-nya adalah 5, sehingga 2 dikali 5 adalah 10. Nah, jadi P kali Q itu sama dengan 10. Sekarang, ini sudah diketahui ada P ditambah Q sama dengan 7 dan P dikali Q sama dengan 10. Sehingga jika kita otak-atik berapa tambah berapa hasilnya 7 dan berapa dikali berapa hasilnya 10, di sini sudah didapatkan bahwa P-nya 5, Q-nya 2. Atau bisa kalian bolak-balik karena hasilnya nanti sama saja, ya kan? Coba misal ini P ditambah Q, 5 ditambah 2 hasilnya 7, P dikali Q, 5 kali 2 hasilnya 10, berarti cocok ya. Nah, kalau kita sudah menemukan nilai P dengan Q, kita langsung saja masuk ke rumus yang ini. Yang ada di kotak hijau, kita tuliskan bahwa di sini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat dan sekarang kita masuk ke rumus penjabarannya atau pemfaktorannya, bahwa sama dengan yang di kotak hijau, buka kurung AX ditambah B, tutup kurung, buka kurung X ditambah Q per A, tutup kurung sama dengan 0. Kita tadi sudah menemukan nilai P dan Q-nya, sehingga tinggal kita masukkan ke dalam rumus saja. Nah, ini ada AX ditambah P. A-nya tadi sudah diketahui bahwa nilai A adalah 2. Dan untuk P, kita tadi sudah menemukan bahwa nilai P-nya adalah juga 2. Nah, sekarang kita yang beralih ke sini. Untuk nilai X, dia tetap karena dia sebuah variabel. Ditambah dengan Q per A. Q tadi sudah ditemukan bahwa Q-nya adalah 2. Dan untuk A, sudah diketahui di soal bahwa nilai A adalah 2. Sehingga jika kita bagi 2 dibagi 2 hasilnya 1. Bisa kita tuliskan seperti ini. Ya, ini ada 2X ditambah 5 sama dengan 0. Jadi kita pisahkan. Kita sendiri-sendirikan gitu ya. Nah, untuk ini X tambah 1 sama dengan 0. 1 dari mana? Ya dari ini tadi. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sehingga kita bisa ubah 2X ditambah 5 sama dengan 0 menjadi 2X sama dengan negatif 5. Setelah itu, sehingga kedua ruas sama-sama kita bagi 2. Sehingga untuk 2X dibagi 2 adalah hasilnya X, dan negatif 5 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 5 per 2. Untuk yang X, karena di sini X ditambah 1 sama dengan 0, maka jadi kedua ruas sama-sama dikurangi 1. Kalau sama-sama dikurangi 1 sama dengan X sama dengan negatif 1. Ya kan? Jika yang ruas ini kita kurangi 1, maka 1 dikurangi 1, dia habis 0, sehingga tinggal nilai X. Sedangkan yang 0 dikurangi 1, hasilnya akan negatif 1. Sehingga di sini hasil akhir X yang kedua sama dengan negatif 1. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 5, hasilnya adalah kita bisa tentukan mana yang akar pertama, mana yang akar kedua. Di sini saya ingin menentukan di sini akar pertama saya. Akar pertama saya bernilai negatif 5 per 2. Sedangkan untuk akar kedua bernilai negatif 1. Nah, sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini ada materi tetap masih sama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Tetapi, yang beda di sini adalah ketika tadi di sini adalah persamaan kuadrat lengkap atau sempurna, sekarang kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat tak sempurna atau tak lengkap. Kenapa tak lengkap?
karena di sini tidak ada nilai konstanta. Sehingga apabila tidak diketahui konstantanya, atau bisa dibilang C-nya adalah 0, sehingga nilai 0 tidak perlu dituliskan. Maka dari itu, jadilah persamaan kuadrat seperti ini. Nah, bagaimana untuk menemukan bagaimana cara menemukan akar-akar persamaan kuadrat? Itu melalui dari cara seperti ini. Jadi ini diketahui persamaan kuadratnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX sama dengan 0. Masing-masing terdapat variabel X, sehingga kita keluarkan terlebih dahulu. X-nya dikeluarkan, setelah itu kita buka kurung, di mana kalau X-nya kita keluarkan, di sini kan X-nya kuadrat. Sehingga X-nya kita keluarkan, di sini akan jadi AX. Nah, di sini jadi AX. Dan di sini hanya ada BX. X-nya bernilai 1. X-nya hanya 1. Sehingga ketika X-nya kita keluarkan, di sini yang bersisa adalah hanya B saja. Paham ya? Jadi karena di sini ada X, karena di sini X-nya adalah pangkat 2, yaitu X-nya sebanyak 2. Sedangkan untuk BX ini, X-nya hanya sebanyak 1, sehingga ketika kita X-nya keluarkan, di sini ada AX dan ditambahkan dengan B. Nah, sehingga dari bentuk ini, kita bisa tahu bahwa akar persamaan kuadratnya adalah ini, X-nya sama dengan 0. Dan nilai ini kita bisa ubah seperti tadi, yang di contoh soal. Oke, kalau kalian bingung, kita langsung saja ke contoh soalnya, di mana di sini ada contoh soal. Carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 2x ditambah 2 ditambah 5x sama dengan 0. Nah, di sini kita keluarkan terlebih dahulu variabel x-nya. Karena di sini ada x sebanyak 2 dan di sini x sebanyak 1, sehingga apabila x-nya kita keluarkan, di sini yang bersisa hanyalah tinggal 2x ditambahkan dengan 5 sama dengan 0. Nah, untuk yang x ini, dia sudah pasti nilai x-nya sama dengan 0. Sudah otomatis. Nah, sekarang bersisa yang 2x ditambah 5 sama dengan 0. Baik, dari kedua ruas ini, kita akan kurangi. Sama-sama dikurangi 5. Jadi yang ruas kiri dikurangi 5, yang ruas kanan dikurangi 5. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya untuk menghilangkan positif 5 yang ada di sebelah ini. Nah, kalau ini ruas kiri dikurangi 5, sehingga hasilnya hanya tinggal 2x. Dan untuk yang ruas kanan bernilai 0 ini dikurangi 5, sehingga hasilnya negatif 5. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan ke langkah selanjutnya, yaitu kedua ruas sama-sama dibagi 2. Dimana kalau kedua ruas dibagi 2, untuk yang bagian kiri, kita kalau 2x dibagi 2, sehingga hasilnya tinggal x. Sedangkan untuk ruas kanan, ketika negatif 5 dibagi 2, hasilnya akan negatif 5/2. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0, hasilnya /adalah akar pertama, yaitu x1-nya sama dengan 0 dan x2-nya sama dengan negatif 5/2. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, untuk yang langkah kedua, maksud saya menentukan akar persamaan kuadrat cara kedua, yaitu dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Masih ingat kan? Persamaan kuadrat itu memiliki bentuk umum seperti ini, yang di kotak hijau. Ingat-ingat ya. Nah, langkah-langkah atau tahapan untuk melengkapi kuadrat pada persamaan kuadrat, yaitu dengan yang pertama adalah pisahkan konstanta ke ruas kanan.
Jadi kita memisahkan konstanta kan yang adanya di sebelah kiri. Kita pindahkan ke sebelah kanan. Atau bisa dikatakan bahwa kedua ruas sama-sama dikurangi C. Sehingga ketika C dikurangi C hasilnya 0, dan 0 dikurangi C hasilnya akan negatif C. Sesuai ya sama yang di sini. Nah, untuk yang kedua, langkah yang kedua yaitu apabila A tidak sama dengan 1, maka kedua ruas itu dibagi dengan A. Nah, di sini A-nya hilang. Pada tahap sini A-nya hilang. Lebih tepatnya bukan menghilang, tapi karena bagian ini itu semuanya kedua ruas dibagi dengan A. Sehingga AX kuadrat jika dibagi dengan A hasilnya menjadi X kuadrat. Sedangkan B jika dibagi dengan, oh ini kurang ya, ini kurang X. Maaf, Ibu baru sadar di sini kurang X, jadi di sini sebenarnya adalah BX. Nah, ketika BX dibagi A, hasilnya akan menjadi B per AX. Untuk yang negatif C, ketika dibagi A, maka hasilnya negatif C per A. Untuk langkah yang ketiga adalah tambahkan pada kedua ruas kuadrat dari setengah kali koefisien X. Maksudnya adalah ini bagian yang sini itu kita tambahkan lagi, dan ketika kita tambahkan itu harus dikalikan dahulu dengan setengah. Nah, di sini contohnya X kuadrat ditambah B per AX ditambah ini. Nah, tadi kan ada instruksi bahwa dikalikan dengan setengah. Sehingga ini, bagian ini, jika dikalikan dengan setengah, jadinya adalah seperti ini. B per 2X. Maksud saya B per 2A. Jadi kan B kali 1. Kan ini kan B per A kan dikali setengah ya. Nah, untuk B dikali 1 hasilnya B, dan A dikali 2 hasilnya 2A. Dan kita menambahkan kuadrat, karena tadi ini instruksinya adalah tambahkan pada kedua ruas kuadrat. Jadi masing-masing ini ditambahkan ruas kuadrat, ditambahkan kuadrat. Jadi yang awalnya ini pangkat 1, di sini menjadi pangkat 2. Begitu pula dengan yang ruas kanan. Yang ruas kanan ini negatif C per A masih sama ya dari yang bagian atasnya. Sedangkan untuk yang bagian sini, dia itu bagian dari ini. Sama-sama dikalikan setengah dari B per AX. Sehingga di sini hasilnya B per 2A pangkat 2. Nah, untuk langkah yang keempat, di sini ada menyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna. Yang dimaksudkan dinyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna adalah nilai X ditambah B per 2A tutup kurung 2. Nah, jadi di sini itu pada bagian di ini kita disuruh untuk menentukan bagian kuadratnya. Seperti itu. Jadi disuruh menyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna. Nah, kalau lebih pahamnya nanti kita ke langsung contoh soal ya. Nah, sekarang untuk yang ke langkah 5. Langkah kelima di sini ada tentukan penyelesaian persamaan kuadrat sempurna di atas dengan menarik akar. Yang dimaksudkan di sini adalah untuk ruas kiri ini kan X ditambah B per 2 kali A kuadrat. Nah, bentuk pangkat kuadrat di sini itu dipindahkan ke ruas kanan, yaitu menjadi plus minus akar negatif C per A ditambah buka kurung B per 2A tutup kurung pangkat 2. Nah, sehingga
ketika sudah di tahap sini, kita tinggal menyelesaikan satu tahapan lagi, yaitu ubah menjadi bentuk X ditambah P pangkat 2. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Kalau kalian belum paham, kalian akan lebih paham mungkin ke contoh soal. Jadi kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini ada soal tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 6X ditambah 2 sama dengan 0. Kita akan kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang tadi. Langkah pertama, oke, sebelum melanjutkan ke langkah pertama, kita tulis soalnya dulu. Di sini ada persamaan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk tahapan yang pertama, tadi tahapan yang pertama adalah memindahkan atau sama-sama kedua ruas itu dikurangi dengan konstanta. Di sini konstantanya adalah 2. Sehingga untuk ruas kiri, kita X kuadrat dikurangi 6X sama dengan negatif 2. Karena untuk yang 2 ini dikurangi 2, 0. Untuk yang 0 dikurangi 2 adalah negatif 2. Ah, Bu, ribet. Ngapain sih kok sama-sama dikurangi? Padahal kan ini bisa tinggal pindah ke ruas kanan. Caranya ketika ini positif, Bu, kalau pindah ke ruas kanan, dia akan jadi negatif 2. Iya, boleh saja. Terserah kalian. Cuman dalam bahasa matematika tidak ada yang namanya pindah ruas. Yang ada adalah ketika kedua ruas sama-sama dikurangi dengan nilai yang sama. Sehingga di sini tahap 1 menjadi X kuadrat dikurangi 6X sama dengan negatif 2. Nah, sudah. Kita lanjut ke tahapan yang kedua. Di mana untuk tahapan yang kedua tadi masih ingat bahwa untuk koefisien X itu perlu dikalikan setengah. Sehingga dari yang awalnya bentuknya X kuadrat dikurangi 6X, nah ini perlu ditambahkan dengan negatif 6 per 2. Negatif 6 per 2 ini dari mana, Bu? Ayo kita telusuri satu-satu. Tadi kan perlu dikalikan setengah. Setengah itu bentuk pecahan dari 1 per 2. Sehingga jika kita kalikan, ini negatif 6 dikali 1, hasilnya negatif 6. Dan untuk, ini kan aslinya 6 per 1 ya, sehingga di sini ketika 1 dikalikan 2 hasilnya 2. Dan tadi juga di tahapan yang kedua dikatakan bahwa ditambah kuadrat. Jadi tiap ruas itu ditambah kuadrat dari perkalian 1 per 2 per koefisiennya. Sehingga maka dari itu ini menghasilkan atau muncul pangkat 2 di sini. Tuh. Nah, sama dengan yang ini untuk ruas kanan, negatif 2-nya masih tetap sama kayak yang atas. Bedanya adalah di sini sama seperti yang dijumlahkan di sini. Gitu ya. Karena kan tadi sama-sama kedua ruas dikalikan setengah dari koefisien X. Sehingga ruas kanan dan kiri ini sama. Ditambah dengan negatif 6 per 2 pangkat 2. Setelah itu, kita hitung dulu. Untuk ini, coba kita hitung. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 adalah 3, sehingga di sini hanya tinggal negatif 3. Negatif 3 dipangkatkan 2. Negatif 3 kali negatif 3. Negatif kali negatif hasilnya positif. Sehingga di sini akan menghasilkan 9. Nah, sama ya. Begitu pula dengan yang ini. Dia juga sama, 6 dibagi 2 sama dengan 3, sehingga di sini tinggal negatif 3 dipangkatkan 2, sehingga negatif 3 kali negatif 3 hasilnya adalah 9. Sekarang kita operasikan. Untuk X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9 masih tetap ya. Tetapi untuk yang di sini ada negatif tambah negatif 2 ditambah 9. Berapa negatif 2 ditambah 9? Hasilnya adalah 7.
Sehingga dari bentuk ini, sekarang kita biarkan bentuk 7-nya dan kita akan otak-atik bentuk persamaan kuadrat yang di sini. Nah, untuk persamaan kuadrat yang di sini, kalian harus mengotak-atik atau memfaktorkan. Boleh, itu bentuk ini menjadi bentuk yang ini. Nah, jadi bentuk yang ini jika dijabarkan nantinya akan menjadi X kuadrat dikurangi 6X ditambah 9. Masa sih, Bu? Coba kalian ambil kertas sama ambil ballpoint. Untuk yang X dikurangi 3 pangkat 2, ini coba kalian tuliskan. Berarti kan ini kalau X dikurangi 3 pangkat 2, sehingga X dikurangi 3-nya sebanyak 2. Nah, kalau kita kalikan, X kali X hasilnya X kuadrat. X dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 3. Dan untuk negatif 3 dikali X hasilnya juga negatif 3. Dan negatif 3 dikalikan dengan negatif 3 hasilnya adalah positif 9. Sehingga untuk yang tadi kan ada negatif 3 dikurangi negatif 3. Sehingga hasilnya negatif 6X. Berarti sama ya di sini, sama bentuknya sama ini. Nah, jika sudah menjadi bentuk yang seperti ini, kalian mengeluarkan pangkatnya. Nah, jadi di sini tidak ada pangkat, pangkatnya pindah ke sini. Yang awalnya di sini 7, di sini menjadi plus minus dari akar 7. Jadi sampai sini sudah paham ya? Sudah. Sekarang kita ke tahap yang terakhir, di mana yang sebelumnya ada X dikurangi 3 sama dengan plus minus akar 7. Nah, di sini kedua ruas sama-sama dikurangi 3. Oh, maaf, maksud saya kedua ruas sama-sama ditambah 3. Karena kalau dikurangi 3, yang sebelah sini negatif 3 dikurangi 3 hasilnya negatif 6, bukan 0. Sedangkan di sini yang kita inginkan adalah menjadikan ini jadi bentuk 0 sehingga tinggal X-nya sendiri. Yaitu dengan cara negatif 3 ditambah 3. Negatif 3 tambah 3 kan hasilnya 0, sehingga sudah betul. Di sini X sama dengan. Nah, untuk yang ruas kanan itu diperlukan tadi ditambah 3 ya. Sehingga di sini kita tambahkan 3 dan hasilnya adalah seperti ini. Sehingga untuk akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 6X ditambah 2 itu hasilnya adalah ini. Nah, kan ini plus minus ya anak-anak, sehingga kita pisahkan. Yang pertama, X1-nya itu ada 3 ditambah akar 7. Nah, dan yang kedua itu ada 3 dikurangi akar 7. Seperti itu. Jadi paham ya sampai sini? Kalau kalian sudah paham, kita akan lanjut ke cara menentukan akar persamaan kuadrat yang ketiga. Cara terakhir untuk menentukan akar persamaan kuadrat adalah menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ini bisa dibilang rumus yang paling enak karena di sini kita hanya tinggal memasukkan nilai yang ada di persamaan kuadrat ke dalam rumus yang sudah disediakan. Dan rumus ABCD, maksud saya rumus ABC mempunyai rumus yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4A dikali C dibagi dengan 2A. Nah, nilai A, B, C ini ada di dalam persamaan kuadrat. Kalian masih ingat ya dengan persamaan kuadrat?
Di sini sudah Ibu kasih kotak warna oranye. Ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Sehingga kita hanya perlu memasukkan nilai A, B, C ke dalam rumus yang sudah ditentukan. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, di mana contohnya yaitu tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat dikurangi 6x ditambah 2 sama dengan 0. Dari soal ini, kita bisa ketahui bahwa nilai A-nya di sini adalah 1, nilai B-nya di sini adalah sama dengan negatif 6, dan C sama dengan 2. Nah, rumusnya sama seperti yang di atas, min B, yang artinya di sini B-nya sudah negatif 6, sehingga negatif bertemu dengan negatif 6 hasilnya adalah positif 6. Setelah itu plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B kuadrat, di sini B-nya adalah negatif 6, sehingga negatif 6 dikali negatif 6 hasilnya adalah 6. Nah, maksud saya negatif 6 dikali negatif 6 adalah 36. Jadi di sini ditulis 36, sedangkan untuk 4 kali A kali C, di sini A-nya nilainya 1 dan C-nya nilainya 2. Sehingga jika 4 dikalikan 1 hasilnya 4, 4 dikalikan 2 hasilnya 8. Sehingga di sini dituliskan dengan 36 dikurangi 8. Untuk ini yang di bawahnya, di sini terdapat 2 dikali A. Yang kita tahu dari soal A-nya adalah 1, sehingga 2 kali 1 di sini dia bernilai 2. Menjadi bentuk seperti ini. 6 plus minus akar dari 36 dikurangi 8 dibagi 2. Jadi kita hitung dulu yang ada di dalam akar. 36 dikurangi 8 hasilnya adalah 28. Sehingga bentuknya hanya tinggal menjadi seperti ini. Setelah itu kita hitung kembali 28 sehingga bisa disederhanakan menjadi bentuk 4 kali 7. Nah, 4 kali 7 kan hasilnya 28. Sehingga di sini untuk 4, akar dari 4 itu sama dengan 2. Sehingga di sini hanya dituliskan 2. Dan akar 7-nya masih tetap akar, karena dia tidak bisa disederhanakan menjadi bilangan bulat. Dia tetap menjadi bilangan irasional. Nah, sudah menjadi seperti ini, masing-masing dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3, dan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sehingga menghasilkan akar-akarnya sama dengan 3 plus minus akar 7. Sampai sini, karena di sini ada double operasi, yang satunya plus, satunya minus, sehingga di sini untuk X1 sama dengan 3 ditambah akar 7, dan untuk X2 sama dengan 3 dikurangi 7, dikurangi akar 7. Sehingga X1 dan X2 inilah yang merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 6X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan yang ada di video ini. Kalian sudah paham atau masih ada sedikit yang ragu? Atau, Bu, saya tidak paham sama sekali dari video tersebut. Jika kalian mendapat kesulitan, kalian bisa tanyakan kepada saya. Oke? Nah, kali ini akan ada latihan soal matematika. Jadi, soal yang ada di sebelah saya ini, kalian bisa kerjakan sendiri. Ketika kalian sudah mempunyai waktu luang. Bu, saya nggak punya waktu buat mengerjakan itu. Tidak apa-apa. Ibu tidak memaksa kalian untuk wajib mengerjakan. Ini hanya sekedar latihan kalian saja untuk berlatih sampai mana kemampuan saya memahami materi yang ada di video kali ini. Nah, buat kalian yang ingin tahu, Bu, apakah jawaban saya salah? Bu, apakah jawaban saya benar? Kalian bisa menghubungi Ibu untuk bertanya apakah jawabannya salah atau benar. Itu ya, kalian sudah paham?
Selamat mengerjakan dan semoga berhasil. Sekali lagi Ibu ingatkan, jangan lupa tetap atuhi protokol kesehatan, itu penting ya. Kalau kalian keluar rumah, kalian harus memakai masker. Jangan lupa sering-sering cuci tangan, dan kalau kemanapun jangan lupa bawa hand sanitizer ya. Dan juga yang paling penting, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kalian dengan makan makanan yang bergizi dan juga tetap olahraga yang teratur. Baik anak-anak, terima kasih.